Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, yang ditunggu telah bertemu, yang dikenang telah datang. Idul Fitri telah tiba di hadapan kita. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mentakdirkan berhari raya pada hari ini, meskipun di tengah kehidupan yang terasa, yaitu pandemi di tahun ini. Sesudah sebulan lamanya kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Idul Fitri adalah hari raya umat Islam, di mana kebahagiaan dan sukacita bagi orang-orang yang beriman telah datang. Dengan ridha Allah Tuhan sekalian alam, karena telah berhasil melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan penuh harapan atas anugerah dan ampunan sebagai ganti dan pahala bagi hamba yang taat beribadah dan beramal kebajikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tentu sebulan kita menghadap, mendekat, muraqabatullah kepada Allah. Di siang lain kita juga dilatih untuk terus melihat lingkungan kita, untuk mencoba memahami masyarakat, tetangga, saudara kita, bagaimana kita bisa merasakan bersama. Maka dari itu hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, kaum Ansar memiliki 2 hari raya yang istimewa dan mereka bermain-main di dalamnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum yaumaini khairam minhuma, yaumul fitri wal adha." Allah telah memberi ganti pada kalian 2 hari yang jauh lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. 2 hari inilah yang tentu harus kita pahami bersama adalah hari besar bagi kita umat Islam. Maka bersyukurlah kepada Allah, pada detik ini kita dipertemukan oleh Allah di rumah Allah yang mulia ini. Tentu marilah kita sama-sama terus meningkatkan iman dan takwa kita, wujudkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat. Karena banyak manusia yang lupa akan kenikmatan 2 ini, as-sihhatu wal farah. An-nikmatani maqbulun katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah.
ada dua nikmat yang sering disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Tentu dua nikmat ini marilah kita syukuri dengan mengisi berbagai macam amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Terutama di bulan Ramadan kita bisa ketemu tentu kesempatan dan momentum kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita. Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam, khususnya bagi mereka yang dapat menunaikan ibadah siam Ramadan dengan sempurna hingga Allah membanggakan di hadapan para malaikat, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharap, meminta pahalanya. Dan sekarang hamba-hambaku yang telah berpuasa sebulan dan keluar menuju sholat Idul Fitri ini juga meminta pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu semua sekalian bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka." Kemudian suatu panggilan memanggil kepada mereka, "Hai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebajikan." Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat yang mulia ini, setelah pulang dari sini, kita termasuk golongan yang senantiasa digantikan oleh Allah dengan kebajikan yang baik. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kembali fitri, sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan peningkatan yang lebih baik di bulan Syawal nanti. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan telah berbuka untukku, maka bangkitlah kalian dalam keadaan telah mendapat ampunan." Idul Fitri adalah simbol keagamaan yang telah berpuasa untukku. Tentu ini semua masalah-masalah ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tadi, mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang besar bagi kita semua. Karena pada dasarnya di bulan Ramadan ini banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Salah satu bulan yang sudah berjuang, tentu kita semua bisa memperjuangkan, kita berjihad untuk melawan hawa nafsu, yaitu jihadul akbar, dengan mengendalikan hawa nafsu agar tidak liar dan mendorong untuk mengajak manusia untuk berbuat jahat, maksiat yang menjerumuskan manusia ke jurang kesengsaraan. Maka bulan Ramadan di saat itu manusia dikendalikan semuanya. Untuk apa? Untuk kembali kepada jalan yang lurus. Karena Allah memanggil kami manusia dengan jalan lurus, dengan jalan kesesatan. Kita semua paham di dalam diri kita ini ada dua jalan yang saling tarik-menarik. Maka dari itu dalam surat Asy-Syam ayat 8-10 Allah ingatkan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Maka dia menghilangkan kepadanya jalan kesesatan dan jalan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Maka di bulan Ramadan kita dikendalikan supaya kembali kepada jalan kebenaran. Karena pada dasarnya dalam diri kita akan ada tarik-menarik antara perbuatan yang buruk dan perbuatan yang baik, jalan fujur dan jalan ketakwaan. Maka kita perlu petunjuk agar mampu memilih kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan kita dituntun untuk mendapatkan itu semua agar mereka mendapatkan jalan kebenaran. Ramadan adalah bulan pengendalian diri, melatih dan mendidik manusia agar menjadi hamba yang mulia, menjadi kebanggaan Allah, yaitu manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang mampu menjawantahkan dirinya,
menjadi manusia yang memiliki keseimbangan antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Amalan di bulan Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah, mampu memberikan penjelasan adanya pendidikan dan menyucikan serta memberikan karakter orang-orang yang bertakwa. Dalam berpuasa, Allah mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, kedisiplinan, ketaatan, menahan dan mengendalikan nafsu, antara lain adalah menahan makan, minum, dan syahwat, serta sesuatu yang lainnya yang membatalkannya. Di sisi yang lain, bulan Ramadan adalah mendidik kepedulian dan empati kita kepada orang lain dengan merasakan lapar dan dahaga. Mendidik agar tidak memiliki akhlak yang jelek, sombong bagi orang yang kaya, dengki bagi orang yang miskin. Islam mengajarkan dan mendidik untuk menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah. Dengan infak dan sedekah, Allah akan menggantikannya dengan yang lebih banyak berkah dalam hidupnya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, rezeki dan hidupnya akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebagaimana dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, yaitu surga, sebelum kamu infakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah pun menjanjikan bahwa ahli infak akan digantikan oleh Allah 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, perumpamaannya adalah seperti orang yang menanam satu tanaman tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai menghasilkan 100 biji. Inilah keberkahan Allah kepada hambanya yang senantiasa menjadi ahli sedekah, ahli infak, derma, sehingga dengan demikian Allah akan memberikan keberkahan rezekinya, sekaligus juga akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Umat Islam diajari dan dididik untuk menjadi dermawan, ahli sedekah, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Asr ayat 9. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapakah yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suri teladan kepada kita semua di bulan Ramadan ini. Beliau adalah seorang ahli dermawan, tapi pada bulan Ramadan kedermawanan beliau melebihi angin yang berhembus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Bahwa saya Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Bahkan di hadis itu dilanjutkan, ajwadul bil khairi minar rihil mursalin, lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam dimensi sosial di bulan Ramadan juga mengajarkan kepada umat Islam untuk peduli kepada sesama, yang diperintahkannya untuk mengamalkan zakat fitrah sebagaimana wujud kepedulian. Yang kaya peduli kepada yang miskin, peduli kepada yang fakir, agar mereka bisa merasakan kegembiraan bersama di bulan Syawal ini. Kita bisa bergembira bersama, sehingga dengan demikian kita jangan sampai bergembira dalam diri kita, tapi pada satu sisi ada saudara-saudara kita menangis karena kekurangan. Maka Islam mengajarkan kepada kita agar kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi,
Maka mari kita simak bersama-sama setiap kegiatan yang berhubungan dengan hablum minallah. Maka di situ Allah juga ingatkan bagaimana kita juga ingat terhadap hablum minan nas. Maka ketika ada perintah aqimis shalah, di situ juga ada perintah yang berhubungan dengan wa'atuz zakat. Maka ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, maka di situ diakhiri kesempurnaan puasa kita dengan zakat fitrahnya. Ini semua diharapkan agar kita bisa bergembira bersama, baik itu yang kaya maupun yang miskin. Hadirin jamaah rahimakumullah, beritahukanlah kepada mereka penduduk Yaman. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kaitannya Mu'ad. Supaya apa? Supaya mereka memerintahkan zakat fitrah agar mereka bisa menunaikannya dari orang kaya kepada orang fakir. Hal ini disebabkan apa? Karena mereka semua agar bisa merasakan kebaikan bersama. Betapa indahnya ajaran Islam, hadirin jamaah rahimakumullah, senantiasa menjaga keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Keseimbangan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial. Maka dari itu perintah sholat selalu dikaitkan dengan zakat, dan perintah puasa juga dikaitkan dengan zakat. Oleh sebab itu orang-orang yang ahli sedekah pun akan didoakan oleh malaikat setiap harinya, setiap paginya. Maka kita semua mudah-mudahan termasuk ahli sedekah. Dan ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ma min yaumin yusbihu fihi al-ibad illa wa malikani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Setiap hari ketika para hamba berada di pagi hari, pasti dua malaikat turun. Salah satu dari keduanya berdoa, Allahumma a'ti mumsikon khalafan. Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Namun malaikat yang lainnya berdoa sebaliknya, Allahumma ati muskilan qalafan. Malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berilah kerugian kepada orang-orang yang tidak mau bersedekah. Peran sosial dari ini semua adalah menunjukkan kepada kita semua agar hidup ini selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mempunyai manfaat kepada manusia yang lain. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain terhadap kebaikan ini. Fa insyaallah dengan demikian setiap aktivitas ibadah kita akan juga dirasakan oleh orang lain. Kita ke surga pun tidak boleh kita melupakan yang lain, maka kewajibannya adalah untuk berdoa kepadanya. Satu hal yang tentu, hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan juga ada momentum penting bagi kita, yaitu turunnya wahyu Al-Quran yang diawali dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam agar menjadi orang yang cerdas. Ada gerakan untuk membaca, ada gerakan untuk mengaji. Umat Islam akan bangkit dan maju jika ada kesadaran bagi umatnya untuk berangkat menuju tempat majelis taklim. Karena di situ manusia akan ditunjukkan jalan kebenaran. Mereka akan ditunjukkan jalan yang mendapatkan sinar ilahi Rabbi. Mereka tidak akan tersesat hidupnya di dunia dan tidak akan celaka besok di akhirat. Wa man ittaba'a huda fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka dia tidak akan tersesat hidupnya dan tidak akan celaka besok di akhirat. Maka petunjuk tidak akan bisa kita lihat apabila kita sendiri tidak mau membuka dan mempelajarinya. Quran adalah sebagai guide kehidupan kita. Maka Quran harus kita baca, Quran harus kita pelajari, kita harus mengaji bersama. Supaya apa? Kita tahu jalan menuju surga. Bahkan Rasulullah SAW memberi reward kepada mereka yang mau dengan sadar menuju ke tempat majelis taklim. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Apa yang akan ditunjukkan oleh orang-orang yang mau datang ke majelis taklim tersebut? Akan diberi jalan kemudahan menuju surga. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman syahalallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang ringan kakinya menuju tempat majelis taklim, tempat mereka belajar membuka isi Al-Quran,
membuka hadis Rasulullah, maka akan diberi jalan kemudahan menuju surga. Karena dengan itu kita akan tahu di mana jalan-jalan kebenaran, jalan yang hak dan jalan yang batil. Kita harus meyakini terhadap kebenaran Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan isi Al-Quran, maka kita harus yakin seyakin-yakinnya Quran mampu menuntun kita menuju jalan kebenaran. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu di bulan ini, di tahun ini kita juga menghadapi pandemi ini. Maka ini adalah sebuah ujian bagi kita semua untuk merespon kembali terhadap kehidupan ini. Sekarang kita akan tahu betapa indahnya silaturahim, tapi karena pandemi kita pun juga dibatasi di dalam silaturahim. Betapa indahnya ketika kita ketemu keluarga. Di saat pandemi kita dibatasi untuk ketemu saudara-saudara kita. Inilah terasa betul betapa indahnya ketika ajaran Islam bisa dijalankan dengan baik. Tapi Allah juga menguji di saat Anda bisa merasakan kelezatan, kenikmatan, di saat itu engkau juga akan diuji bagaimana susahnya ketika kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan dan kelezatan itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah kita semakin yakin kepada Allah, bahwasanya keimanan dan ketakwaan akan membimbing kita semua menjadi keberkahan di dalam lingkungan kita, membawa keberkahan di dalam lingkungan desa dan bahkan negeri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika sebuah kampung, sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Maka itu semua akan kita dapat jika apa? Ketakwaan itu diikuti dengan bertambahnya ilmu kita terhadap agama untuk melihat kebenaran Allah. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sekelumit yang bisa kami sampaikan di dalam khutbah Idul Fitri ini. Karena kondisi pandemi ini tentu kita semua juga sama-sama ikhtiar untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama. Waktu kita terbatas juga karena apa? Semakin kita cepat juga tentu akan memberikan resiko yang semakin sedikit. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari Id, hari kemenangan kita ini, Allah selalu membimbing kita kepada jalan kebenaran. Kita diberi keselamatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan kita semua, penyakit virus yang ada di muka bumi ini yang membuat was-was manusia segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa beribadah dengan penuh kenyamanan. Jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama di khutbah ini kita tutup dengan doa bersama-sama, memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mudah-mudahan apa yang kita minta dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala.